Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Teman-teman dari dosen pengampu mata kuliah akuntansi industri khusus. Pada kesempatan kali ini dari kelompok 6, saya Horafida Febrianti, Saya Hayatul Muslimah. saya Erna Padela, Saya Alia Maulidina. Saya Askiani Salimah. Nama saya Rifalianda dengan NIM 241031322068. saya Khairatul Zahra, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rancangan Sistem Akuntansi dan Analisis Kebijakan Akuntansi pada Dana Pensiun Program Purna Kaya Pemerintah. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai karakteristik industri dana pensiun, risiko utama dalam pengelolaan dana pensiun, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 18 dan PSAK 71, hingga penyusunan laporan keuangan dan analisis kebijakan akuntansi pada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan karyawan setelah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar akuntansi yang berlaku agar dana pensiun mampu memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa mendatang. Oke, masuk yang pertama yaitu identifikasi karakteristik industri dana pensiun. Nah, industri dana pensiun ini merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam manajemen kesejahteraan di masa purna kerja yang berpotensi pada pengelolaan dana jangka panjang dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nah, kegiatannya itu meliputi penghimpunan iuran, pengelolaan investasi dan pengeluaran manfaat pensiun, serta menghadapi risiko investasi, likuiditas dan aktuaria yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Nah, selain itu, pengelolaannya mengacu pada standar akuntansi seperti PSAK 18 dan PSAK 71 untuk memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik usaha. Nah, karakteristik usaha ini adalah dana pensiun yang mencerminkan pengelolaan yang berorientasi jangka panjang, yang dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan manfaat bagi pesertanya. Nah, ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama penghimpunan iuran dan pengelolaan investasi, yaitu dana dari peserta atau pemberi kerja yang diinvestasikan seperti obligasi, saham, deposito untuk berkembang optimal dan memenuhi kewajiban manfaat pensiun di masa depan. Terus yang kedua ada jasa tidak berwujud atau manfaat pensiun. Nah, manfaat pensiun ini berupa pembayaran berkala atau sekaligus saat pensiun, sehingga kepercayaan peserta terhadapnya menjadi sangat penting karena dana dikelola jangka panjang. Terus yang ketiga bergantung pada kinerja investasi. Nah, hasil investasi menentukan peningkatan aset dan kemampuan memberi manfaat, sehingga diperlakukan pengelolaan portofolio dan strategi yang tepat. Terus yang keempat ada struktur organisasi khusus. Nah, itu tuh terdiri dari pendiri, pengurus, dewan pengawasan, serta didukung oleh aktuaria dan manajemen investasi untuk menerapkan tata kelola yang baik serta ketentuannya sesuai OJK. Terus yang kelima ada kewajiban jangka panjang atau long term liabilitas. Itu yang perlu keseimbangan aset dan liabilitas agar dana tetap cukup untuk memenuhi manfaat pensiun. Terus yang keenam atau yang terakhir ada perhitungan aktuaria yang digunakan untuk memperkirakan kewajiban masa depan seperti usia, bunga, terus pensiunnya agar iuran tepat dan programnya tetap berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada risiko utama industri. Nah, untuk dana pensiun pemberi kerja atau DPPK itu ada 3 risiko, yaitu yang pertama ada risiko investasi, kemudian yang kedua ada risiko likuiditas, dan yang terakhir itu ada risiko aktuaria. Nah, untuk yang pertama yaitu risiko investasi. Nah, risiko investasi ini adalah kemungkinan bahwasanya imbal hasil portofolio investasi itu tidak mencapai tingkat yang kita harapkan, sehingga menimbulkan kesenjangan atau gap antara nilai aset dan juga kewajiban manfaat yang harus kita bayarkan. Selanjutnya, untuk risiko yang kedua yaitu ada risiko likuiditas, yaitu bahwasanya dana pensiun itu tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pada saat jatuh tempo, tanpa harus melikuidasi aset dengan kerugian material. Dan yang terakhir yaitu ada risiko aktuaria, yaitu adalah risiko yang timbul dari penyimpangan antara asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dengan kondisi aktual yang terjadi di kemudian hari. Oke, baik, kita memasuki ke standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi dalam dana pensiun berperan penting dalam memastikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana jangka panjang yang penuh ketidakpastian. Dalam praktik di Indonesia, dana pensiun menggunakan PSAK 18 dan PSAK 71 sebagai pedoman utama, di mana kedua standar ini menggunakan pendekatan berbasis prinsip sehingga memberikan fleksibilitas sekaligus menuntut pertimbangan profesional dalam menyajikan laporan keuangan. Baik, kita masuki ke PSAK 18 yaitu akuntansi dan pelaporan program purna karya. PSAK 18 mengatur akuntansi dan pelaporan program pensiun, baik program iuran pasti maupun program manfaat pasti, dengan fokus pada kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban manfaat di masa depan. Pelaporan keuangan yang disajikan meliputi laporan aset neto, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dengan pengukuran berbasis nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar, serta penggunaan asumsi aktuaria seperti tingkat diskonto dan harapan hidup yang berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pensiun. Baik, kita masuk ke PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. PSAK 71 mengatur perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan yang menjadi aset utama dana pensiun seperti saham dan obligasi dengan pengelompokan berdasarkan tujuan pengelolaan dan karakteristik arus kas. Aset
keuangan dapat diukur menggunakan nilai wajar yang perubahannya diakui dalam laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau biaya perolehan amortisasi sesuai dengan model bisnis yang digunakan. Selain itu, standar ini menerapkan pendekatan kerugian kredit ekspektasian untuk mengantisipasi risiko kredit sejak awal, sehingga meningkatkan kehati-hatian dan transparansi meskipun penggunaan nilai wajar dapat menyebabkan fluktuasi dalam laporan keuangan. Baik, slide selanjutnya adalah penerapan standar akuntansi DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK menerapkan standar akuntansi yang berpedoman pada PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun dan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Kedua standar ini mengatur pengakuan, pengukuran serta penyajian aset, liabilitas dan kewajiban manfaat agar laporan keuangan yang dihasilkan bersifat andal dan relevan. Dalam praktiknya, aset investasi pada dana pensiun umumnya disajikan berdasarkan nilai wajar karena dianggap paling mencerminkan kemampuan dana dalam memenuhi kewajiban manfaat kepada peserta. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengukuran dan pengakuan. Yang pertama ada pengakuan aset dan liabilitas. Aset diakui jika terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masuk, sedangkan liabilitas diakui jika terdapat kewajiban yang menimbulkan arus keluar. Iuran diakui saat diterima atau terutang, dan yang belum diterima ditetapkan sebagai piutang. Kewajiban manfaat diakui berdasarkan hak peserta hingga tanggal pelaporan. Yang kedua ada pengukuran aset investasi. Aset investasi diklasifikasikan menjadi FPTPL, FPTOCI, dan biaya diamortisasi sesuai PSAK 71. Namun, pada PSAK 18 menekankan bahwa investasi dana pensiun umumnya disajikan pada nilai wajar agar mencerminkan kondisi pasar terkini. Nah, yang ketiga ada pengukuran kewajiban manfaat pasti. Kewajiban diukur dengan metode Project Unit Credit untuk memperoleh nilai kini atau PPDBU, perhitungan menggunakan tingkat diskonto dan dipengaruhi asumsi aktuaria yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuaria. Dan yang terakhir, ada pengakuan iuran dan manfaat. Iuran normal diakui sebagai beban periode berjalan, sedangkan biaya jasa lalu diamortisasi. Pembayaran manfaat mengurangi kewajiban dan aset secara bersamaan. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang estimasi dan judgment management. Nah, di sini penyusunan laporan DPPK 2025 melibatkan judgment management yang subjektif namun ilmiah untuk menentukan nilai kini kewajiban. Jadi di sini kita menggunakan asumsi tingkat diskonto yang mengacu pada imbal hasil yield SBN jangka panjang sesuai PSAK 24. Terus juga untuk sensitivitasnya itu sendiri yang merupakan perubahan diskonto yang berdampak material pada aset neto sebesar 1,46 miliar rupiah. Sebagai bukti objektivitas, di sini kita menggunakan data DPPK menempatkan investasi pada SBN yang nilainya tumbuh dari 300 juta menjadi 305 juta per akhir tahun 2025, yang dimana itu per 31 Desember 2025. Nah, kenaikan nilai wajar inilah yang menjadi basis yield kita agar perhitungan kewajiban terhadap aset neto yang kita gunakan sebesar 1,46 miliar tadi tetap akurat dan tidak terjadi kekurangan dana atau underfunded. Nah, selanjutnya yaitu harapan hidup aktuaria. Di sini setelah aspek finansial tentunya juga ada aspek longevity risk atau risiko panjang umur yang menjadi kunci dalam memprediksi durasi pembayaran manfaat. Selanjutnya, evaluasi kecukupan dana dilakukan berkala untuk memastikan keseimbangan aset dan kewajiban. Di sini ada 3 pilar demografis dan tata kelolanya. Yang pertama ada harapan hidup, yang dimana kita mengikuti standar tabel mortalita Indonesia dari OJK. Terus yang kedua ada data interest, melakukan pembayaran klaim kematian sebesar 75 juta per September 2025 yang digunakan untuk evaluasi asumsi. Terus yang terakhir yaitu independensi. Di sini kita menggunakan jasa aktuaris independen POJK nomor 3 per 2025. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai dampak terhadap laporan keuangan. Jadi dampaknya itu ada 3. Yang pertama ada laporan positif keuangan, yaitu pengakuan liabilitas atau aset neto imbalan pasti dari selisih nilai kini, kewajiban dan nilai wajar aset program. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi atau dan OCI. Jadi biaya jasa kini dan bunga neto diakui dalam laba rugi, sedangkan keuntungan atau kerugian aktuarial dicatat dalam OCI. Kemudian yang terakhir yaitu laporan arus kas. Jadi kontribusi dana pensiun menjadi pengeluaran kas nyata terutama jika terjadi kondisi underfunded. Baik, materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan, laporan aset neto. Penyusunan laporan keuangan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dilakukan berdasarkan PSAK 18 dan ketentuan OJK. Nah, jadi laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, hasil pengelolaan investasi serta kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban manfaat pada peserta di masa depan. Nah, berbeda dengan perusahaan biasa, laporan keuangan dana pensiun itu lebih berfokus pada aset neto dan kewajiban manfaat pensiun. Komponen laporan keuangan dana pensiun terdiri dari laporan aset neto, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan itu memiliki fungsi masing-masing dalam menggambarkan kondisi dan aktivitas keuangan dana pensiun selama satu periode. Laporan aset neto itu merupakan laporan utama yang menunjukkan jumlah aset setelah dikurangi kewajiban. Laporan ini menggambarkan kemampuan dana pensiun dalam memenuhi pembayaran manfaat kepada peserta di masa mendatang. Pada DPPK tahun 2025, total aset neto itu mencapai 1.462 juta rupiah dengan total investasi sebesar 647 juta rupiah dan kas setara kas sebesar 1.465 juta rupiah. Nilai tersebut menunjukkan kondisi keuangan dana pensiun yang cukup baik dan kemampuan likuiditas yang memadai dalam memenuhi kewajiban manfaat pensiun. Nah, baik, yang selanjutnya kita ke materi laporan perubahan aset neto. Pada laporan DPPK kami, perubahan aset neto itu penambahannya dari 2 sumber. Yang pertama dari iuran dan hasil investasi. Nah, iuran pemberi kerja itu sebesar 1.020.500 sekian dan iuran peserta itu sebesar 820 juta rupiah. Sehingga total iuran itu mencapai 1.810.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama dana pensiun kami itu masih berasal dari kontribusi perusahaan dan peserta.
Selain itu, DPPK juga memperoleh hasil investasi sebesar 105 juta rupiah yang berasal dari bunga, deposito, obligasi, dividen, pendapatan sewa, bagi hasil suku, serta keuntungan pelepasan investasi. Namun terdapat selisih nilai investasi negatif atau SPI neto sebesar 3 juta rupiah yang menandakan adanya penurunan nilai investasi tertentu. Total penambahan aset neto selama tahun 2025 adalah 1.945.500.000 rupiah. Kemudian terdapat pengurangan aset neto itu sebesar 483.500.000 rupiah, yang terutama itu berasal dari pembayaran manfaat pensiun sebesar 395 juta rupiah dan berbagai beban operasional lainnya. Sehingga pada akhir periode terjadi kenaikan aset neto tahun berjalan sebesar 1.462 juta rupiah yang sekaligus menjadi aset neto akhir tahun per 31 Desember 2025. Selanjutnya, saya akan membahas laporan arus kas DPPK atau dana pensiun pemberi kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2025. Pada aktivitas operasional, penerimaan kas terbesar berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran peserta dengan total 1.840.500.000 rupiah. Sementara itu, pengurangan kas digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, beban operasional, dan transfer dana keluar atau transfer out. Setelah dikurangi seluruh pengeluaran, diperolehlah kas bersih dari aktivitas operasional itu sebesar 1.357 juta rupiah. Selanjutnya, pada aktivitas investasi, DPPK memperoleh penerimaan hasil investasi itu sebesar 105 juta rupiah. Selain itu, terdapat penyesuaian non-kas berupa SPI negatif sebesar 3 juta rupiah, sama seperti tadi, sehingga kas bersih dari aktivitas investasi itu menjadi 108 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya itu adalah aktivitas pendanaan. Pada laporan DPPK kali ini itu tidak ada aktivitas transaksi sama sekali selama periode berjalan. Oleh karena itu, total kenaikan kas bersih selama tahun 2025 adalah sebesar 1.465 juta rupiah, karena pada awal periode saldo kas itu masih 0 rupiah. Maka kas akhir periode itu juga sebesar 1.465 juta rupiah. Keseluruhan arus kas kami ini menunjukkan bahwa kondisi kas DPPK selama 1 tahun atau tahun 2025 itu mengalami peningkatan, dan arus kas operasional masih menjadi sumber utama penerimaan dana pada DPPK kami. Materi selanjutnya adalah mengenai catatan atas laporan keuangan atau CLK dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang berisi mengenai kebijakan akuntansi serta rincian akun di dalam laporan keuangan pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Laporan disusun menggunakan basis akrual. Investasi sebagai penambah aset neto, sedangkan manfaat pensiun dan beban operasional itu sebagai pengurang. Investasi diukur dengan nilai wajar, sedangkan hasil investasinya itu sebagai penambah aset neto. Adapun informasi yang disajikan di dalam CLK di antaranya yang pertama itu iuran sebesar 1.840.500.000 rupiah yang terdiri atas pemberi kerja sebesar 1.020.500.000 rupiah dan peserta sebesar 820 juta. Kemudian kedua adalah pembayaran manfaat sebesar 395 juta dan beban operasionalnya sebesar 48.500.000 rupiah. Yang ketiga ada investasi sebesar 647 juta yang terdiri atas obligasi, saham, dan reksadana. Yang keempat itu ada investasi sebesar 105 juta rupiah dan selisih penilaian sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang terakhir itu ada kas sebesar 1.465 juta. Dari data tersebut itu menunjukkan bahwa dana pensiun memiliki kondisi yang liquid serta sumber dana utama itu berasal dari iuran. Nah, walaupun begitu, papan kewajiban jangka panjangnya masih terbatas. Selanjutnya adalah analisis kebijakan akuntansi. Yang pertama itu ada dasar regulasi yang digunakan. Laporan keuangan pada DPPK itu mengacu kepada PSAK 18, PSAK 71 dan juga regulasi OJK. Yang pertama itu adalah PSAK 18. Itu mengatur mengenai penyajian laporan seperti aset neto, perubahan aset neto, arus kas, dan juga CLK. Berfokus kepada pemenuhan kewajiban kepada peserta. Iuran itu sebagai penambah aset neto, sedangkan manfaat pensiun itu sebagai pengurang aset neto. Mengacu juga kepada PSAK 71. Itu mengatur mengenai perlakuan investasi sebagai aset utama. Kemudian investasi itu diukur dengan nilai wajar dan terdapat selisih penilaian investasi. Juga pengungkapan risiko dan klasifikasi itu belum optimal. Lalu yang ketiga itu ada regulasi OJK. Itu menekankan kepada prinsip kehati-hatian, lalu mendorong diversifikasi investasi serta menjaga likuiditas untuk pembayaran manfaat. Selanjutnya adalah dampak kebijakan terhadap kinerja dan kewajiban dana pensiun perusahaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan di dalam dana pensiun pemberi kerja atau DPPK itu akan berdampak kepada kinerja dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada peserta. Perubahan aset neto terutama berasal dari iuran dan juga hasil investasi itu menandakan adanya pertumbuhan dana. Selain itu, pembayaran manfaat yang berjalan lancar itu menggambarkan kondisi likuiditas yang baik. Dari sisi likuiditas sendiri, saldo kas yang besar itu menunjukkan dana pensiun mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, di kondisi yang seperti ini juga itu menunjukkan bahwa pengelolaan dana itu cenderung konservatif, sehingga potensi hasil investasi itu belum dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan nilai wajar juga turut mempengaruhi perubahan aset neto walaupun tidak berdampak secara langsung terhadap arus kas. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perencanaan sistem akuntansi dan analisis kebijakan akuntansi pada dana pensiun program Purna Karya Pemberi Kerja. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dana pensiun itu memiliki karakteristik khusus karena berfokus pada pengelolaan dana jangka panjang dan menghadapi berbagai risiko seperti risiko investasi, likuiditas, dan aktuaria. Oleh karena itu, penerapan PSAK 18 dan PSAK 71 itu sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, relevan, dan andal. Selain itu, pengelolaan investasi serta penyusunan laporan keuangan yang baik juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dana pensiun dan kemampuan memenuhi kewajiban manfaat kepada peserta.